Ibu. Teman-teman dan dengar bacaan firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, belajar tentang Tuhan Yesus. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Iman kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, kasih Yesus abadi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Saya di lomba-lomba di tapi di tempat-tempat kita banyak. Shalom adik-adik. Shalom kakak Tommy. Salam Kak Nini. Apa kabar kakak Tommy hari ini? Sepertinya kakak Tommy ini semangat sekali. Kakak hari ini semangat sekali karena dapat bertemu kembali dengan adik-adik di sekolah minggu online yang pertama ini. Kan ini kita sapa adik-adik yuk. Apa kabar adik-adik? Wah, sepertinya semuanya di rumah semangat, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Siapa di sini di rumah yang tahu kita mau bikin apa hari ini? Betul sekali, kita mau bernyanyi, berdoa, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu dengan semangat mari kita memuji Tuhan dengan lagu Halo Apa Kabar Kawan. Laskar Kristus. Siap. Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan cari yang lain. Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan cari yang lain. Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan cari yang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur kami bersyukur dan berterima kasih dan berterima kasih atas kasih atas kasih dan cinta Tuhan dan cinta Tuhan untuk kami semua pada hari ini. untuk kami semua pada hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami kami akan akan memulai sekolah minggu kami. memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati Tuhan berkati dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Biarlah boleh boleh berjalan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ini doa kami. Amin. Amin. Adik-adik, apakah masih semangat? Kalau masih semangat semua, saya akan mengajak kita untuk Bangkit berdiri.
Dan kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan, dilanjutkan dengan Aku Anak Raja. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilempeng-lempeng, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilempeng-lempeng, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Apakah adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, kakak akan menguji semangat adik-adik. Tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Sekali lagi Kakak Tommy, lebih semangat lagi. Kita tepuk Yesus 2 kali. Tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Yes, sus, Yesus, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa yang akan dipimpin oleh Kakak Eva. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Dan jadikan kami pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Mana dan Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang Gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati
tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengarkan sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyung-duyung burung puyuh yang menutup perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomber seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya.
Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah segomer penuh itu untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan kamu makan di padang gurun. Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manan di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manan 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manan sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 10% eva. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang, kakak mau mengajak adik-adik untuk kita melihat video berikut ini. Yuk kita lihat. Roti mana dari surga, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1-36. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil 1 mangkuk dari hari pertama sampai kelima. Roti harus dimakan hari itu juga, jika disimpan untuk besok maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ke-7 sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. Satu mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok.
Besoknya, pada hari ketujuh yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya, bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Ayat hafalan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 12b. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nonton videonya. Ya benar kan ini? Ya, video itu mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, yang pertama itu kita belajar mensyukuri berkat Tuhan. Contohnya Tuhan kasih berkat lewat papa dan mama. Terus contoh, Tuhan kasih makanan, berkat makanan nih. Terus kita sudah makan, papa mama sudah belikan untuk kita makan. Kalau kita makan itu harus sampai selesai, jangan ada sisa. Iya kan, Itu ini baru benar namanya kita mensyukuri berkat Berkat Tuhan. Yang kedua, Kakak Tommy, Belajar untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada orang lain yang memberikan sesuatu atau ketika orang lain menolong kita. Contohnya, ya, kita mendapatkan uang jajan dari orang tua kita. dapat jajan dari orang tua. Ya, kita tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Ya, contohnya kakak ini kasih Kakak Tommy uang. Kakak Tommy bilang, Terima kasih Mama ya. Nini. Yang kedua contohnya apa? Ada lagi? Contoh yang kedua di sekolah ketika teman-teman adik-adik memberikan pensil atau ballpoint atau apapun itu, adik-adik tidak boleh melupakan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga untuk kita anak-anak, belajar percaya bahwa Allah itu berkuasa mencukupi kebutuhan kita. Contohnya itu sama seperti yang tadi kakak Nini jelaskan di awal. Artinya kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih berkat lewat papa dan mama, makanan yang cukup hari itu kita belajar untuk bersyukur. Gitu. Itu saja Kakak Tony. Itu saja kan ini. Ya adik-adik, kita akan menghadap Tuhan dalam doa, kita akan bersyafat bersama Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah berada di tengah ibadah kami Tuhan. Pada saat pagi hari yang ini Tuhan, kami boleh berdoa dan mempertaruhkan Tuhan Yesus buat semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, baik dari kelas Indria, kelas kecil, kelas tanggung maupun kelas remaja. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Seluruh pendidikan mereka, seluruh cita-cita mereka, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati juga untuk kegiatan ibadah sekolah minggu kami, agar seluruh rangkaian kegiatan ibadah sekolah minggu online ini Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Semua kakak-kakak sekolah minggu yang sudah turut berperan aktif untuk kegiatan sekolah minggu ini, kiranya diberkati. Kami juga boleh berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga belum sempat bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati agar di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kami boleh berkumpul dalam ibadah online ini Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mengajak kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tangan Kanan, Tangan Kiri.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Baik adik-adik, sudah saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya mengajak kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Bapa. Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini dengan baik Bapa. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Bapa. Berkati kami terus, sertai kami terus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan di minggu yang baru. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dadah, shalom.